Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang epistemologi pengetahuan dalam Islam. Ini adalah pembahasan yang sangat penting ya bagi orang yang mendalami studi Islam di perguruan tinggi. Ya. Kenapa penting? Sebab dari sinilah kita akan tahu bahwa sesungguhnya bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam itu bagaimana sesungguhnya, dan apakah epistemologi ini masih dipertahankan atau tidak, atau berkembang atau tidak, bagaimana. Nah, inilah pertanyaan inilah kemudian nanti akan kita ketahui, akan kita bahas lebih dalam slide ini. Yang pertama, bahwa dalam sejarah sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, banyak peperangan terjadi. Kalau kita baca dalam sejarah Nabawiyah, Ibnu Hisham, ya, kemudian Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir, Hayatu Muhammad, ya, Tarikh At-Tabari dan sebagainya, maka peperangan itu terjadi ya sebanyak kurang lebih ya, bisa dihitung lebih banyak atau lebih sedikit ya, 28 kali yang diikuti oleh Rasul. Perangan yang bersifat agamis ini dimulai sejak diangkatnya Muhammad menjadi nabi atau rasul. Dalam doktrin umat Islam, mempertahankan, membela, memperjuangkan agama adalah jihad fisabilillah yang pahalanya masuk surga tanpa hisab. Dalam rangka mempertahankan, membela, dan memperjuangkan agama Islam, cara yang ditempuh saat itu ada dua, yaitu yang pertama fisik, ya, dan yang kedua adalah intelektual. Dari sisi intelektual, para sahabat Nabi berpikir keras, menggali Al-Quran dan hadis, lalu memproduksi ilmu-ilmu keislaman. Karena setiap masa dianggap ada yang mengganggu agama. Ini dia. Mengapa terjadi sana harus ada ilmu-ilmu Islam yang diproduksi? Sebab setiap saat, setiap waktu, setiap masa itu ada pihak-pihak yang menurut ya orang Islam itu adalah ada yang mengganggu agama. Ya, yang dilakukan para sahabat Nabi saat itu, misalnya pencatatan Al-Quran, ya, karena ada yang mengganggu ini. Ya, nanti kalau Al-Quran nggak dicatat, ya ini akan rusak ini agama ini kan gitu. Maka karena ada merasa yang ada yang mengganggu, ya sehingga adanya pencatatan Al-Quran. Kemudian ilmu hadis sederhana, ya dalam Islam itu pada masa sahabat, bahkan pada masa Rasul itu sudah muncul itu ilmu hadis sederhana itu. Di antaranya tabayun itu sudah muncul itu. Ya, Aisyah beberapa kali mengoreksi hadis-hadis dari Abu Hurairah, ya itu sebenarnya cikal bakal dari ilmu hadis ya. Kemudian di sini awal mula muncul nalar keilmuan Islam, ya. Awalnya adalah karena merasa ada pihak-pihak yang mengganggu dari pihak-pihak yang mengganggu terhadap apa? Bukan dari terhadap ya, terhadap sumber-sumber Islam ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian latar sahabatnya bagaimana? Kalau kita gambarkan, maka Quran hadis yang pertama. Mengapa kok Quran hadis? Sebab ini awal munculnya agama Islam itu ya Quran hadis. Ya. Kemudian Quran hadis ini diformulasikan menjadi sebuah agama Abrahamik, namanya adalah agama Islam. Ya. Jadi pada mulanya Quran hadis, maka ketika munculnya agama Islam ini ketika mulai pertama kali Rasul diangkat menjadi Nabi Muhammad itu ya diangkat menjadi Rasul. Ini mulai pertama kali, dan di sana membawa wahyu namanya Al-Quran dan hadis. Ya, baru kemudian setelah Al-Quran dan hadis ini baru diformulasikan berbentuk sebuah agama. Ya, jadi agamanya namanya agama Islam. Ya. Kemudian cara menggali agama ini bagaimana? Dengan cara apa? Alatnya apa? Instrumennya apa gitu kan? Bagaimana cara menggali Al-Quran, instrumennya apa? Tadi sudah diformulasikan menjadi satu agama, namanya agama Islam Abrahamik. Tapi cara menggali Quran dengan apa? Makanya pertama ada dengan bahasa, ya. Karena Quran ini ketika telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, ini sudah membentuk logos yang itu tidak terlepas dari logos manusia, yaitu bahasa Arab.
ya. Jadi bahasa Arab itu termasuk logos manusia itu. Mengapa kok sebelum termasuk campuran di logos manusia? Mungkin ya, mungkin orang banyak mengatakan bahwa Al-Qur'an itu apa namanya bahasanya Tuhan begitu ya. Tapi kalau bahasanya Tuhan, mengapa bahasa Arab itu sudah ada sebelum Quran diturunkan? Ya, jadi Al-Quran ini bahasa Tuhan atau bahasa manusia? Ya jelas bahasa manusia, ya. Ya, nanti kalau kita kaji lebih dalam tentang apa namanya kebudayaan manusia, bahasa munculnya kapan sebagainya, ini ada ini. Ya, orang-orang Arab jahiliyah itu sudah pintar bahasa Arab, ya. Maka ada satu kitab namanya Kitabul Ain yang dikelola oleh Imam Al-Farahidi. Itu asal muasal kata itu bagaimana? Kemudian penjelasannya itu ditambah dengan syair-syair Arab jahiliyah gitu ya. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa manusia, bukan bahasa Tuhan. Karena sebelum Quran turun, bahasa Arab sudah ada di tengah masyarakat Arab saat itu. Yang kedua, ya untuk menggali, menafsirkan Quran ini adalah juga dengan akal sebelum bahasa. Jadi pertama dengan bahasa, kemudian kedua dengan akal. Ini pada zaman sahabat yang masih sangat sederhana, belum kompleks ya. Kemudian setelah itu apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah karya intelektual yang membela dan memperjuangkan agama Islam. Nah ini ya, ini nalar masa sahabat seperti ini. Nalar masa sahabat ketika Islam turunkan seperti ini ya. Quran hadis, kemudian formulasi agama Islam, kemudian bahasa dibedah atau ditafsirkan dengan bahasa, kemudian akal, baru muncul karya intelektual para sahabat Nabi ya. Tuh. Kemudian kita akan meneropong lebih jauh ya pertikaian politik ya dalam rangka apa? Dalam untuk mengenal sistem pengetahuan dalam Islam. Ya, yang pengetahuan ini masih dibawa sampai sekarang, yang pengetahuan ini masih dipraktekkan di pesantren-pesantren. Nah, ya ini nanti kita akan lihat ini. Pada saat Nabi masih ada, benih-benih keragaman teologi sebenarnya sudah muncul. Jadi Nabi masih hidup itu, benih-benih keragaman teologi sebenarnya sudah muncul. Ya, misalnya Nabi Muhammad berpidato di Ghadir Khum, ya tentang apa pengganti Nabi pengganti beliau setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali itu pengganti, kalau kita baca pidato Nabi di Ghadir Khum itu bahwa penggantinya Nabi itu Ali begitu ya, bukan Abu Bakar. Ya. Yang ini memunculkan orang-orang yang fanatik kepada Ali seperti siapa? Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir dan sebagainya. Ini adalah benih terjadinya firqah Syiah. Jadi firqah Syiah ini sudah mulai muncul sebenarnya. Benih-benihnya sudah muncul pada masa Nabi. Ya, bukan perkara yang baru ini, lama sekali nih, ya. Nah, kemudian benih firqah Syiah semakin tumbuh setelah terjadinya perang Siffin, ya. Bahkan memunculkan firqah lainnya yaitu Khawarij dan Murji'ah. Ya. Khawarij itu apa namanya yang mengkafirkan baik pihak Ali maupun pihak Muawiyah ya, namanya Khawarij ya. Jadi orang yang keluar dari dua pihak itu, ya. Kalau Murji'ah ini apa namanya tafsir terhadap dosa besar itu di mana, gitu ya. Bagaimana orangnya nanti di setelah di akhirnya di mana, ya kan? Itu Murji'ah. Baru setelah Ali menang perang melawan Muawiyah dan dalam perang Siffin, selanjutnya Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ya, beberapa waktu kemudian Muawiyah mendirikan sebuah dinasti yang disebut ya Al-Mulkus Siyasi, sudah membentuk kerajaan yang disebut dinasti Bani Umayyah. Yang pada awalnya tidak ada Al-Mulku Asyasi, ya, tapi berikutnya setelah Muawiyah mendirikan ini, ya, dia menang apa namanya Ali terbunuh, kemudian dia membuat satu dinasti namanya dinasti Bani Umayyah, ini bentuknya Al-Mulku Siyasi, kerajaan yang bersifat politik, ya. Ya, politik kerajaan ya, politik artinya kekuasaan tapi dipegang oleh seorang raja gitu ya. Kemudian dari sini terjadi perubahan mendasar. Pada awalnya bersistem khilafah, ya. Khilafahnya khilafah demokrasi ya, dipilih. Bukan khilafah teokrasi, bukan, tapi khilafahnya adalah khilafah yang demokratis. Ini banyak orang salah memahami ya. Ya, jadi khilafah di sini adalah khilafah demokratis pada masa sahabat itu, bukan khilafah teokrasi ya.
Nah, berubah menjadi dinasti kekuasaan yang diperoleh dengan warisan, bukan pilihan secara demokratis. Ya, ini bisa dibaca ya dalam buku karya Abid Al-Jabiri, Al-Aqlus Siyasil Arabi itu. Ya. Kemudian lebih dalam lagi, konflik antara Muawiyah dan Ali sesungguhnya diawali dengan nalar bawah sadar Qabilah. Ali adalah Bani Hashim yang menguasai kota Mekah, sedangkan Muawiyah dari Bani Abdus Syams yang tidak menguasai kota Mekah. Maka perasaan Qabilahnya muncul, yaitu ingin merebut kuasa dari Bani Hashim. Ternyata ya orang Arab ini memang apa gitu ya. Artinya Qabilah-Qabilahnya munculnya kuat sekali. Ya. Maka Nabi ketika di Yasrib, berada di Yasrib, yang pertama kali yang proyeksi Nabi apa? Ya, proyeksi Nabi yang pertama itu adalah menyatukan dari kabilah-kabilah ini. Setiap 20 orang ada kabilahnya yang saling perang, sebagainya. Nah, kabilah ini, nah, orang Arab ini sulit disatukan gitu ya. Ya, maka akhirnya pada skala ini, saat satu negara misalnya dihantam oleh orang asing, ya Amerika misalnya, ya maka mereka itu tidak bersatu untuk apa namanya, untuk bersatu padu untuk menyelesaikan konflik itu, tidak. Ya, tidak begitu. Memang akar nalarnya adalah alam bawah sadar mereka adalah kabilahnya muncul luar biasa. Ya, nah, maka kita perhatikan hadis Nabi kan banyak yang mengutuk tentang apa namanya fanatisme sektarian. Ya, ini. Kemudian sedang apa namanya ini? Ya, kita lanjut lagi. Jadi tadi antara Bani Hashim dan Bani Hashim ya. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah ini, ilmu pengetahuan yang berkembang adalah penguatan bahasa atau bayani untuk mengokohkan ilmu syariah yang semuanya dalam rangka mempertahankan dan memperkokoh akidah teologi Islam. Ilmu pengetahuan di masa ini tidak berkembang pesat karena sibuk invasi wilayah yang dasar nalarnya adalah penyeberangan teologi atau akidah. Jadi pada masa Bani Umayyah ini, kalau kita lihat ilmu pengetahuan tidak begitu berkembang dengan pesat, ya. Kenapa? Karena sibuk perluasan wilayah, invasi wilayah. Ya. Ternyata ya, nalar Qabilah masih tetap berlanjut. Ketika Bani Umayyah berkuasa, ternyata Bani Hashim yang diwakili oleh anak-anak Bani Abbas tetap tidak terima. Ya, jangan dianggap Umayyah berkuasa itu mereka terima, yang lainnya enggak ternyata. Ya. Jadi kekuasaan Bani Umayyah hanya sekitar 89 tahun, tak sampai 1 abad. Ya. Kemudian kekuasaan Bani Umayyah diakuisisi ya setelah Abu Bakar As-Saffah ya, mendirikan dinasti Bani Abbasiyah ya pada tahun berapa? 750 112 Hijriah. Jadi ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya ini kalau dalam ilmu apa namanya riwayahnya adalah ilmu riwayah ya. Dalam ilmu hadisnya masih tahap ilmu riwayah, belum diroyah. Kemudian kita harus meneropong lebih jauh sejarah dinasti Basyah ini. Karena di masa inilah nalar keilmuan Islam dibakukan dan dipakai hingga hari ini dalam bentuk lembaga pesantren. Jadi kita akan melihat ini ya. Jadi ternyata yang nalar atau epistemologi pengetahuan Islam yang di masa abad pertengahan ini diadopsi pesantren. Ya, nanti kita lihat sejarah bagaimana nanti ini diadopsi ya. Periode Abbasiyah dibagi menjadi 2 periode. Ya. Namun ada juga yang baginya 3 periode. Ya. Kita telisik yang membagi 2 periode. Periode pertama mulai dinasti Abbasiyah berdiri tahun 750 Masehi sampai akhir masa kekhalifahan Al-Wathiq. Periode kedua Abbasiyah dimulai sejak naiknya Al-Mutawakkil pada tahun 847 Masehi sampai masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad tahun 1258 Masehi. Ya. Periode pertama Abbasiyah ini oleh banyak sarjana dianggap sebagai masa keemasan Islam. Jadi banyak menganggap para sejarawan ya menganggap bahwa pada masa Abbasiyah yang periode ini disebut dengan Islamic Golden Age ya, masa keemasan Islam. Periode pertama kekuasaan Abbasiyah didominasi oleh orang-orang Persia. Nah, karena khalifah periode pertama yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, ya ini memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada orang-orang Persia.
ya. Al-Mansur ternyata luar biasa dia. Sangat perhatian, sangat simpati, sangat senang dengan orang-orang Persia. Periode pertama ini, orang-orang Persia dari Khurasan semakin mendominasi, ya, bahkan menyisihkan orang-orang Arab. Ya, ternyata ini sampai menyisihkan orang-orang Arab, orang Persia dia. Ya, posisi orang-orang Persia ini sangat menguat dan mendominasi, terutama pada masa 3 khalifah, yaitu Harun Rashid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun. Ya, orang-orang Persia secara karakter bawaannya adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Orang-orang Persia menguasai dinasti Abbasiyah selama lebih kurang 1,5 abad. Ya, dan sesungguhnya pengetahuan itu berkembang luar biasa pada masa ini. Ya, 1,5 abad ini, ya, ini bisa disebut yang 1,5 abad inilah yang sesungguhnya disebut dengan Islamic Golden Age tadi itu. Ya, pada saat dinasti Abbasiyah dikuasai oleh orang-orang Persia, karena mereka sangat mencintai ilmu pengetahuan, maka pada masa ini terjadi revolusi ilmu pengetahuan. Namun, kita harus ingat bahwa ini belum disebut sebagai sains. Nah, ini ingat ini, ya, kalau nggak tahu ini nggak bisa, nggak paham sains. Maka saya sering mengatakan, ya, walaupun saya mungkin diserang banyak orang tentang sains itu, tapi orang nggak paham ini, sini nggak paham. Ini pengetahuan masa ini belum disebut dengan sains, tapi knowledge. Jadi ada bedanya antara knowledge dengan science. Karena bedanya apa? Bedanya dari sisi ontologis, epistemologis, dan aksiologis sekaligus. Masa rasional kok sama dengan ilmiah? Itu gimana itu, ya? Gurunya dari mana itu, ya? Dapat sanad ilmunya dari mana itu? Ngawur itu, ya. Jadi jangan begitu. Kita ini memalukan. Di kancah dunia kita kalau nggak paham ilmiah ini malu kita. Ya, malu, rasional kok sama dengan ilmiah itu loh. Ilmiah itu prosesnya panjang betul. Nanti saya jelaskan itu. Ya, sampai ilmiah itu identik dengan penelitian. Maka di kampus-kampus, kalau menyebut ilmiah itu ada sarjana, magister, doktor. Itu artinya tingkatan kelayakan menjadi peneliti. Ya, tingkatan kelayakan menjadi peneliti itu penelitinya kelayakan pertama itu sarjana, kelayakan kedua itu magister dan doktor. Itu kelayakan tentang meneliti dan itu ada hubungannya dengan ilmiah. Ya, jangan sembarangan ngomong ilmiah ini. Ya, Tuhan kok ilmiah itu bagaimana? Kok Tuhan ilmiah itu ngawur itu. Kalau Tuhan ilmiah berarti Tuhan bisa difalsifikasi, bisa cari anomali. Bubar agama ini. Saya justru melindungi agama supaya nggak bubar kok. Ya, kalau disebut ilmiah, agama ini bubar, Tuhan ini mau difalsifikasi bagaimana caranya? Bubar agama ini. Maka hati-hati kalau menyebut soal ilmiah, ya. Kita jangan ngawur, memalukan umat Islam kalau ngawur soal ilmiah. Ya, ini. Nah, kemudian kebangkitan intelektual yang menyebabkan revolusi ilmu pengetahuan di Baghdad ini karena masuknya pengaruh asing yang dibawa oleh orang-orang Persia dalam Abbasiyah. Nah, ini mulai. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sangat inklusif. Jadi kalau kita ini mau maju, syaratnya adalah inklusif, bukan tempurung. Apa-apa dianggap mengganggu. Apa-apa dianggap merusak Islam. Ya, orang-orang ini juga dulu orang Islam. Mereka memasukkan ilmu-ilmu luar. Ini ilmu luar dianggap ilmu barat. Ilmu itu nggak ada barat, nggak ada timur. Ilmu itu adalah yang bermanfaat. Gitu loh. Ya, orang itu sudah tahu dulunya. Ya, orang-orang Baghdad sudah tahu ilmu Yunani itu bermanfaat diambil. Bukan soal barat, timur, utara, selatannya. Ya, bukan barat ke timur, utara, selatan. Ya, seperti nyanyi lagu itu bukan. Tapi ilmu itu manfaat atau tidak. Ya, gitu. Kemudian gerakan intelektual ini ditandai dengan proyek penerjemahan karya-karya berbahasa Persia, Sanskerta, bahasa Suriah apa lama ya bukan sudah sekarang ya, dan Yunani ke dalam bahasa Arab yang dimulai dari karya orang-orang Persia sendiri tentang ilmu pengetahuan, filsafat dan sebagainya. Dan mereka inklusif.
menerima ilmu dari orang luar. Ya. Nah, di Suriah, orang Arab menyerap peradaban Aramaik yang telah ada sebelumnya, yang dipengaruhi Yunani. Di Irak, mereka mengadopsi peradaban serupa yang dipengaruhi oleh Persia. Dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 3/4 abad setelah berdirinya Baghdad, dunia literatur Arab telah memiliki karya-karya filsafat, utama Aristoteles, ya, komentatornya Platonis, ya. Platon itu Plato ya, sama aja itu Platon itu sama. Platon itu Plato ya. Tulisan-tulisan kedokteran Galen ya, dan karya ilmiah dari India dan juga karya-karya ilmiah dari India dan Persia. Jadi umat Islam saat itu tidak hanya menyerap ilmu-ilmu dari Persia atau dari Yunani, tidak, tapi ternyata dari berbagai macam peradaban dunia. Ya, ini namanya adalah inklusif. Ya, inklusif. Jadi kalau umat Islam maju, caranya inklusif. Kalau tidak mau maju, tempurung. Ya, lawannya itu kan tempurung itu, nggak mau menerima hal yang baik dari orang luar, namanya tempurung ya. Nah, pikirannya itu aja, kata tempurung, tapi merasa hebat. Perlu ditelisik lebih jauh lagi, Yunani yang menguasai filsafat itu ternyata mengambil dari Mesir kuno. Ternyata peradaban tidak putus. Ya, maka betul itu Pak Almakin, profesor guru-guru kami, Pak Almakin itu menulis satu buku yang sangat bagus itu. Ya, yang bisa apa namanya mengubah mindset orang itu, yang bisa membuat orang pengsan itu membaca itu, yaitu judulnya Perbedaan dan Keragaman. Ya, jadi nggak ada budaya manusia nggak berlangsung tuh nggak ada. Oh ini Islam paling murni, nggak ada Islam paling murni itu nggak ada. Ya, ilmu-ilmunya diambil dari orang luar sesungguhnya dari dulu. Wong ilmu kalam itu, kalam yang dikemukakan oleh oleh apa namanya Ash'ari itu kan dari filsafat itu. Dan beliau dulu juga mantan-mantan Mu'tazilah yang sangat menguasai filsafat. Ya, jadi jangan dikira peradaban ini nggak berlanjut. Ya, maka di sini kan muncul nih ya dari Mesir kuno, Babilonia, Fonesia, ini orang Yunani dan Yahudi. Berarti awal peradaban itu adalah timur, lalu ke Eropa, Yunani, lalu ke timur, lalu nanti ke Eropa lagi yang kelak akan melahirkan Renaissance. Ah, ini dia ya. Selain dari filsafat Yunani, pada masa Abbasiyah ini peradaban lain yang memengaruhi adalah India. Ternyata India ini, memang kalau kita lihat India itu orang pintar-pintar matematika ini. Cuma negaranya kan kacau. Kacaunya negaranya itu misalnya apa namanya korupsi, ya kan, kotor, ya itu. Tapi secara otak ini, Indian pintar sejak dulu ini. Jago apa ini? Nah, di sini kan dibaca nih ya. Yang sangat menginspirasi dalam hal matematika dan astronomi. Karena dia pintar matematika, maka CEO ya, CEO, CEO ya bahasa Indonesia saja, CEO dunia, perusahaan besar, ini kan CEO-nya orang-orang India ini. Walaupun orang India itu katanya kalau kemana-mana itu saling menjengkelkan, betul itu. Ya, walaupun begitu, ya kita tidak rasis, tapi faktanya begitu. Tapi pinter, pinter tapi kadang-kadang nggak bisa apa namanya antri ya orang-orang apa India kan semacam itu. Tapi pinter, ya pinter matematika dan astronomi. Maka seorang pengembara India yang memperkenalkan naskah bernama Siddhanta Sinhin yang atas perintah Khalifah Al-Mansur agar diterjemahkan dalam bahasa Arab. Karya tersebut diterjemahkan oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Fazari yang kemudian ia menjadi astronom muslim pertama yang menginspirasi dari orang-orang India ini ya, Ibrahim Al-Fazari ini ya. Mereka inklusif, menerima ilmu dari luar. Ya, itu ciri-ciri mau maju kayak gitu. Ya. Jadi matematika katanya kafir ya kan. Statistika kafir loh. Gimana mau maju Islam kayak gitu? Oh, ilmu itu semuanya bisa bermanfaat kok. Ya, kita kalau pergi bergaji menggunakan apa? Pesawat. Ya, pesawat itu dari ilmu apa kalau enggak gabungan dari berbagai macam ilmu. Di sana ada ilmu fisikanya, ada geodesinya di sana, ada statistikanya di sana, ada kimianya di sana. Gabung dari berbagai macam ilmu baru bisa terbang itu. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang eksklusif ya. Semakin eksklusif semakin terpuruk kita ya. Pengembara India itu juga ternyata membawa sebuah naskah tentang matematika yang ini nanti dikaji mendalam hingga melahirkan matematikawan Al-Khwarizmi. Ini bangga nih Al-Khwarizmi. Oh, penemu Al-Jabar, Al-Jabr wal Muqabalah itu kitabnya ya.
Yang lucunya adalah kitab Al-Jabr wal Mukabarah itu tidak diajarkan di pesantren-pesantren. Ya, padahal itu ditemukan oleh orang Islam dulunya. Coba kalau diajarkan di pesantren, ini pesantren kan hebat banget ini. Ya, bisa masuk perguruan tinggi kedokteran, ya, teknik, ya, MIPA, ya kan? Diajarkan buku-buku Al-Khwarizmi. Sayangnya nggak diajarkan. Ya, nggak diajarkan nih. Yang belajar siapa? Orang Barat. Nanti saya sebutkan di sana nanti di slide berikutnya, pertemuan berikutnya. Ya, yang belajar siapa? Orang Barat. Kalau udah ketemu Al-Khwarizmi, kan algoritma ini, ya mereka menjadi orang mencipta macam-macam ya. Karena dari matematika semuanya itu. Ilmu kedokteran berkembang di Abbasiyah bermula saat Khalifah Al-Mansur sakit perut. Al-Mansur memanggil kepala rumah sakit Judi Syahur, Georges Church ya, Ibn Baktishu ya. Seorang yang beragama Kristen Judi Syapur terkenal dengan akademi kedokteran yang mendirikan ya, yang didirikan sekitar ya tahun 555 Masehi oleh Anushirwan Raja Sasaniyah ya. Ilmu pengetahuan di situ dasarkan atas tradisi Yunani kuno dengan menggunakan bahasa Aramaik ya. Jadi saat Khalifah Al-Mansur ini sakit perut, nah Khalifah Al-Mansur ini ya memanggil ke rumah sakit. Di rumah sakit itu adalah yang beragama Kristen Nestor ya. Nah, ternyata nanti berlanjut ini ya berikutnya ini. Persentuhan orang Arab dengan budaya Yunani bermula ketika orang Arab bergerak menaklukkan daerah bulan sabit subur. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita ingat ya pelajaran anak-anak SMP waktu itu bahwa yang disebut dengan bulan sabit subur itu adalah Irak ya. Irak ini kalau negaranya di peta itu kan Asia Barat ini ya. Timur Tengah ya, Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, Kuwait, Turki, dan Iran. Kemudian Helenisme akhirnya menjadi unsur yang sangat penting yang mempengaruhi orang-orang Arab pada masa Abbasiyah ini. Jadi unsur-unsur Helenisme ini adalah dari Yunani. Ya. Ilmu pengetahuan dari Yunani namanya Helenisme ini, ya ini kemudian berkembang pesat pada masa Abbasiyah ini. Khalifah Al-Ma'mun yang sangat gandrung dengan ilmu pengetahuan mengirim ke Konstantinopel langsung ke Raja Leo dan Armenia untuk mencari karya-karya Yunani. Bahkan Khalifah Al-Mansur berhasil memperoleh balasan dari Raja Bizantium berupa sejumlah buku ya termasuk karya Euclid. Ini karya hebat betul ini yang terjemahkan nanti dalam bahasa Suriah, dari Suriah ke dalam bahasa Arab ya. Nanti dari bahasa Arab terjemahkan dalam bahasa Eropa, bahasa Inggris ya, Euclid ini. Orang-orang Suriah Nestor yang menerjemahkan karya Yunani itu lalu dari bahasa Suriah terjemahkan dalam bahasa Arab. Sebelum Helenisme masuk ke negara Arab Islam, dia harus melewati bangsa Suriah terlebih dahulu. Ya, ini seperti itulah peradaban itu. Titik tertinggi pengaruh Yunani terjadi pada masa Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun yang sangat rasional dikelilingi oleh orang-orang yang beraliran Mu'tazilah yang sangat amat cerdas. Inti aliran Mu'tazilah adalah manusia bebas berkehendak karena Tuhan hanya pencipta pertama yang selanjutnya diserahkan kepada manusia dan akal menjadi otoritas tertinggi bahkan di atas nas. Ini inti Mu'tazilah. Ya, jadi inti Mu'tazilah itu bukan menganggap Al-Quran makhluk, bukan. Ya, inti Mu'tazilah itu adalah soal kebebasan dalam menentukan hidup. Itu loh. Nah, ya, itu intinya Mu'tazilah ini mengapa mereka maju. Jadi kebebasan dalam menentukan hidup. Ya, jadi orang-orang barat, orang Cina sekarang tuh yang Mu'tazilah ini sesungguhnya pikirannya. Walaupun bukan Mu'tazilah, kalau Mu'tazilah masih beriman kepada Tuhan ya, tapi kalau mereka kan tidak lagi beriman, gitu ya orang-orang tertentu ya. Jadi intinya manusia ini bebas. Ya, Tuhan hanya sebagai pencipta pertama, yang selanjutnya terserah manusia, gitu loh. Kenapa kok gitu pikiran mereka? Karena semua hal yang kita lakukan di dunia ini itu akan nanti dipertanggungjawabkan, akan dihisap. Kalau Tuhan yang menentukan perbuatan kita, bagaimana Tuhan menghisap? Tuhan sendiri membuat, Tuhan sendiri yang menghisap. Ya, kata mereka nggak masuk akal. Ya, yang paling masuk akal adalah Tuhan itu pencipta pertama, selanjutnya terserah manusia. Ya, maka sesungguhnya sistem-sistem ketatanegaraan itu sesungguhnya Mu'tazilah sesungguhnya. Ya, mengapa
ada sistem persidangan, ada sistem peradilan, ada sistem ada hakim, kemudian ada siapa lagi, ada jaksa. Itu ya Mu'tazilah sesungguhnya sistem itu. Ya mengapa? Karena Tuhan tidak mungkin langsung membalas menurut ukuran daripada sistem itu. Ya, tidak langsung balas langsung. Contohnya begini, ya, ukuran Mu'tazilah yang terapkan di dalam satu negara, ya. Misalnya Hitler itu misalnya membunuh orang, ya Hitler membunuh orang, maka Hitler ini harus diadili dengan sistem peradilan manusia. Nah, itu sesungguhnya ini asal muasalnya ya dari pemikiran Mu'tazilah ini, ya. Manusia bebas menentukan hidup, kemudian manusia bebas melakukan apapun, tapi kemudian manusia membuat peradilan sendiri. Nah, karena Tuhan tidak mungkin langsung bersih dunia menurut penonton Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah ini, ya, menurut pengertian Mu'tazilah. Jadi manusia itu bebas, ya. Manusia itu mau menciptakan komputer, manusia menciptakan apa, ya, menurut orang Mu'tazilah itu bebas. Khalifah Al-Ma'mun pun membangun Baitul Hikmah, sebuah akademi proyek penerjemahan sekaligus perpustakaan terbesar sejak berdirinya Museum Iskandariah abad ketiga Masehi. Jadi Al-Ma'mun ini membuat atau membangun perpustakaan terbesar setelah perpustakaan Iskandariah. Ini memang Al-Ma'mun ini seorang khalifah yang sangat cinta ilmu, ya, yang dia memiliki pemahaman Mu'tazilah, ya. Ini proyek penerjemahan ini berlangsung selama 1 abad yang dimulai tahun 750. Jadi sejak berdirinya Abbasiyah ini terus terjadi penerjemahan. Ketua penerjemah saat itu adalah seorang Kristen Nestor yang namanya Hunain bin Ishaq, ya. Dia adalah orang yang paling cerdas. Jadi umat Islam saat itu sudah bekerja sama dengan umat lain, berkolaborasi, tidak eksklusif, ya. Al-Ma'mun ini mengangkat Hunain bin Ishaq, seorang Kristen. Nah, jadi kita ini harus inklusif, jangan alergi kerjasama dengan orang yang di luar kita, agar kita bisa kolaborasi gitu loh. Ini sudah dilakukan pada masa itu, ya. Kemudian ada perubahan epistemologi, yaitu teks-teks Islam yang semula pada masa Nabi, sahabat dan Bani Umayyah hanya didekati dan dikembangkan dengan alat bahasa Arab dan akal. Saat Abbasiyah periode pertama ini telah berubah dengan pendekatan ilmu-ilmu, saya tanda petik ini, kafir yang berasal dari luar Islam. Ya, jadi ilmu-ilmu luar sudah masuk ini, ya, tidak seperti dulu lagi, ya. Imam Asy-Syafi'i misalnya hidup dan pernah tinggal di Baghdad kurang lebih 2 tahun saat terjadinya revolusi ilmu pengetahuan ini. Saat pemerintahan Harun ar-Rasyid. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu beliau itu tinggal di Baghdad saat pemerintahan Harun ar-Rasyid. Pertama kali di Baghdad tahun 190 Hijriah. Dari sinilah terlihat nalar epistemologi Imam Syafi'i berubah saat tinggal di Baghdad. Nas yang semula hanya dipahami sebagai riwayah, ya, naik menjadi diroyah, pemahaman atau nalar dan kias atau analogi yang berasal dari filsafat, ya. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i sudah berubah di sini. Dari awalnya belajar kepada Imam Malik yang riwayah, kemudian menjadi diroyah ini. Nah, ini perubahan di sini, ya. Nah, jadi jangan dianggap Imam Syafi'i itu adalah orang yang tidak menerima apa yang saya sebut tadi, ilmu luar dari Islam. Tidak, dia menerima juga di saat di Baghdad ini, ya. Nah, ilmu usul fikih lahir dari paradigma bahwa teks tetap karena wahyu sudah tidak turun, sedangkan konteks, ya, atau al-wuqu, ya, al-wuqu atau konteks atau fenomena terus berubah, ya. Ini, ya. Kemudian pemahaman teks saat ini telah ditambah dengan pendekatan baru berupa Nabi. Jadi pada awalnya itu hanya ilmu riwayah dan bahasa, pada saat di Baghdad ini berubah. Al-Quran sudah berubah. Al-Quran sudah ditambah pendekatannya dari hanya bahasa dan akal berubah bertambah menjadi filsafat. Sudah berubah ini. Imam Asy-Syafi'i terpengaruhlah dia, ya.
ketika tinggal di Baghdad, maka melahirkan ilmu namanya usul fikih. Maka ilmu usul fikih itu kan ilmu yang senantiasa bisa menjadi landasan dalam melihat fenomena atau wuku ya, ataupun konteks ya, karena sadar bahwa teks itu gak mungkin turun lagi. Wahyu sudah terputus setelah Nabi Muhammad wafat, tapi konteks kan terus berkembang ya. Dulu tidak ada vaksin, saat orang pergi berhaji sekarang wajib vaksin ya. Nah, itu bagaimana kok wajib pemerintah mewajibkan vaksin itu, bagaimana kok bisa wajib ya? Nah, itu pemahaman ya, bisa pemahaman kemaslahatan ya, kesehatan kan kemaslahatan itu ya. Kalau kita tidak bisa paham semacam itu, ya kacau ini agama ini ya. Inilah yang disebut dalam fikih itu, dalam fikih ya, dalam sebuah adagium, bahwa teks itu tetap, teks tidak pernah turun lagi, teks tetap abad ke-7, tetapi konteks ya, fenomena ya, wuku itu senantiasa berkembang, berubah sampai hari kiamat. Bagaimana Quran ini bisa ya dipakai terus menerus, ya maka dari itu ya, harus dipahami ya, harus dipahami teks itu. Bukan teks itu saja ya, nggak bisa. Maka orang-orang Wahabi ya, yang tekstualis itu nggak mungkin bisa. Wong teksnya sudah abad ke-7 kok dipahami tekstualis era sekarang, ya nggak bisa. Kita mau mundur lagi ke belakang ya nggak mungkin ya, maka kalau orang paham usul fikih nggak mungkin ya masuk akal itu ya, tekstualis itu nggak mungkin masuk akal gitu kan. Nggak mungkin teks itu bisa dipahami semuanya seperti abad ke-7, nggak mungkin ya. Ya itu loh yang harus dipahami. Terus secara politik saat itu, Khalifah Al-Ma'mun melihat adanya ancaman terhadap dinasti Abbasiyah. Itu orang-orang Persia menguasai berbagai macam sendi kehidupan secara kebablasan. Ya, jadi melihat Al-Ma'mun ini, kalau ini orang-orang Persia ini luar biasa menguasai Abbasiyah ini ya. Maka Al-Ma'mun kemudian melirik kekuasaan ketiga Turki dan mulai masukkan orang-orang Turki ke dalam kekuasaan Abbasiyah. Ya, perubahan kebijakan tersebut dilakukan oleh Al-Mu'tasim dengan membuang unsur Persia. Alasan Al-Mu'tasim apa? Yang pertama, orang Persia dianggap bertentangan dengan ajaran Sunni. Mereka sumber zindik, manik, dan upaya menghidupkan Majusi. Ya, kebanyakan orang Persia menganut paham Syiah, kemudian upaya mengatasi ideologi Arabisme dan Subudiyah ya, ideologi Persia yang sedang berkembang sangat pesat. Ini mulai terjadi peperangan teologi yang dari Mu'tazilah ya, kemudian dari di sini ideologi Persia ini perang melawan melawan Sunni. Ini sudah mulai perang ini ya. Ini perang ideologi, perang teologi itu sudah ada sejak dulu kala. Jadi jangan dianggap umat Islam nggak pernah berkonflik sesama umat Islam. Ini konfliknya luar biasa nanti ini. Kita akan cerita selanjutnya ini nanti. Ya. Pembuangan orang-orang Persia dalam kekuasaan Abbasiyah membuat Abbasiyah semakin lemah. Nama khalifah hanya menjadi simbol tanpa kekuatan. Dominasi Turki dalam tubuh Abbasiyah sangat lama, hingga 13 khalifah. Mulai masa Al-Mutawakkil dan diakhiri dengan Al-Mustakfi. Ya, saat dominasi Turki, mereka hanya sibuk dengan urusan politik kekuasaan, hanya urusan rebutan kekuasaan. Ilmu pengetahuan tidak berkembang pesat periode pertama. Ya, jadi ilmu pengetahuan ini berkembang karena ini rebutan kuasa terus, ini rebutan kuasa. Ya, tapi kalau ketika tadi pada masa Harun Ar-Rasyid ya, yang kebetulan Imam Syafi'i dari sana, ya, Al-Amin, Al-Ma'mun, tadi masih ayam-ayam, belum ada perebutan kekuasaan teologi, perang teologi, ini sudah mulai nih. Kemudian dalam tubuh Abbasiyah ini menyebabkan beberapa wilayah di Abbasiyah melepaskan diri. Di antara yang terbesar adalah Daulah Bani Buwayhi. Nah, ini mulai nih, orang-orang yang nggak terima, memisahkan diri dari Abbasiyah, yang menguasai Baghdad, bahkan menangkap Khalifah Al-Mustakfi. Nah, ini udah mulai nih, ya, udah mulai perlawan, peperangan, ya, saling hantam, baku hantam
karena persoalan teologi. Satunya mengatakan Sunni itu salah, Sunni itu tidak benar. Satu mengatakan Syiah itu salah, tidak benar. Satunya mengatakan Mu'tazilah tidak benar, harus dihancurkan. Ini terjadi pada masa dulu. Kalau sekarang masih ada kayak gitu, sekarang kita ini mau kembali kepada abad ini, ya, gitu loh. Ini sudah terjadi pada dulu. Maka saya selalu menguar-nguarkan kita ini bersatu, Islam bersatu. Ya, kalau kau memandang berbeda paham teologinya, pandanglah dia dengan pandangan dia sebagai sesama umat Islam. Kalau sama umat Islamnya sudah berbeda, maka pandanglah dia sebagai pandangan kepada manusia. Ini sesama umat Islam tapi hancur-hancuran, sedang mulai hancur-hancuran ini. Ya, lihat ini ya. Nah, Al-Mustaqfi ini dijebloskan di penjara dan mencongkel matanya. Jadi orang-orang ini sudah perang ini. Khalifah dicongkel matanya di penjara ini. Kekuasaan Bani Buwayhi yang beraliran Syiah dalam tubuh Abbasiyah selama setahun lebih. Ya, ini luar biasa. Sudah mulai perang teologi. Sunni melawan Syiah. Ya, Sunni melawan Mu'tazilah. Mu'tazilah nanti dihancurkan juga ini, ya. Syiah nanti dihancurkan juga, Sunni juga dilawan dan sebagainya ini kan. Ada 4 khalifah yang menduduki tahta selama Bani Buwayhi berkuasa ada bab Syiah, yaitu Al-Mu'ti, Al-Qa'i, Al-Qadir, Al-Qa'im. Ya, ini. Sejak memangku jabatan Khalifah, Al-Qadir melakukan perbaikan-perbaikan dalam tubuh Abbasiyah, administrasi yang rapi dan menghilangkan korupsi. Di antara yang dikerjakan dan menjadi cita-citanya adalah ia secara perlahan mengembalikan kekuasaan Abbasiyah sebagai Khalifah Sunni. Sudah mulai beralih. Ya, tadi di masa 1,5 abad tadi yang menguasai adalah Mu'tazilah. Orang Sunni nggak terima. Ini Abbasiyah kenapa dikuasai Mu'tazilah? Nah, kemudian orang Syiah nggak terima. Mengapa ini kok Abbasiyah dikuasai orang-orang Sunni? Kalau nggak bisa aku merebut itu, aku buat daulah sendiri aja lah, namanya Buwayhi tadi itu. Ini orang-orang Sunni juga nggak terima, ya. Maka dikuatkan lagi Sunninya di sini. Ya, maka kemudian ini kalimat Khalifah Al-Qadir, ya, pada masa ini diterbitkan yang namanya keyakinan Sunni, namanya I'tiqad Al-Qadiri. Akibat dokumen itu Mu'tazilah, Syiah, Syariah dan sekte lainnya dianggap pelaku bid'ah. Kemudian diburu, dihukum dan diusir. Bahkan ketika I'tiqad Al-Qadiri yang dia menganut Sunni ini ada 3 paham yang diusir, yang diancam-ancam, dipersekusi. Siapa itu? Mu'tazilah juga dipersekusi, Syiah dipersekusi, Asy'ariyah dipersekusi, dan sekte-sekte yang tidak sama dengan dia. Jadi yang namanya paham fanatisme sektarian ini penghancur peradaban. Maka saya sering betul di medsos itu mengatakan jangan fanatisme sektarian. Kenapa saya sebut itu? Karena saya ini paham betul dengan sejarah. Saya paham sejarah. Ya, saya baca sejarah berulang-ulang. Ya, supaya nggak kejadian seperti itu lagi. Gara-gara fanatisme sektarian, apalagi soal teologi, ya kita hancur perang saudara. Bahaya betul ini. Ya, pandanglah mereka itu semuanya dengan pandangan bahwa mereka itu sama umat Islam, sesama ahli kiblat. Jangan dipandang itu teologinya ini, teologinya itu, hancur kita sama dengan ini. Ya, orang Asy'ariyah pun dipersekusi. Ya, Mu'tazilah, Syiah dipersekusi. Ini Al-Qadiri, tapi dia ngaku Sunni ini. Ya. Maka orang Syiah memaksa agar Al-Qadir mengangkat hakim agung orang Syiah. Namun Al-Qadir menentangnya dan mengangkat Abu Muhammad Al-Aqfani yang merupakan tokoh ulama Sunni. Syiah nggak terima di sini. Ya, sudah bertentang teologi ini. Al-Qadir menindak tegas bagi para pejabat yang bersimpati dengan Syiah Ismailiyah di Mesir. Khalifah Al-Qadir pada tahun itu 1011 ya membuat manifesto ya Mahdar untuk melawan Syiah Ismailiyah batin Mesir. Ini sudah pertanyaan teologi ini. Sampai bab Mahdar atau manifesto, kita harus menghancurkan Syiah. Kita harus menghancurkan Mu'tazilah. Ya, tidak bisa hidup berdampingan ini. Dianggap Tuhan itu membela mereka. Tuhan itu berpihak pada mereka. Tidak bisa berdamai. Ya, tidak bisa berdamai. Dianggap kalau sudah perang sama Islam, melawan pertentangan teologi, membela teologi sama dengan membela Islam begitu kan. Harusnya kan membela Islam, bukan membela teologi. Ini sudah membela teologi ini. Ya, sempit betul membela teologi ini.
ya, perang saudara ini, ya. Kemudian peralihan kuasa teologi dari Mu'tazilah ke Sunni sebenarnya sejak Al-Mutawakkil naik tahta. Kaum Mu'tazilah mengalami persekusi di mana-mana. Pada saat Al-Mutawakkil naik tahta pula, kaum Syiah juga disingkirkan lalu mendirikan daulah Buwayyiyah dan Fatimiyah di Mesir. Sementara kaum Mu'tazilah hanya minggir ke provinsi Roy. Nah, pada abad keempat muncul tokoh Mu'tazilah bernama ternama yaitu Qadhi Abdul Jabbar, seorang Mu'tazilah yang tersisa yaitu Brady Roy. Ini juga kita baca ini, kita lihat ini pertentang teologi yang luar biasa sampai bunuh-bunuhan di sini. Ya. Kaum Mu'tazilah padahal mereka sama Islam ini, maaf sih sama Islam ini. Mu'tazilah kan Islam. Ya. Syiah Islam. Ya, paham Asy'ariyah ini Islam. Ya, tapi mereka memburu di mana-mana ini. Ya, kaum Mu'tazilah yang paling getol dengan ilmu pengetahuan saat itu hanya bergantung kepada kekuasaan. Hilang penguasa yang mendukungnya, hilang pula kekuasaannya. Ya. Pada tahun 1018, Khalifah Al-Qa'im bi Amrillah yang meneruskan Khalifah Al-Qadir resmi melarang paham Mu'tazilah. Jadi, pada saat Al-Ghazali hadir di panggung sejarah, kejayaan Mu'tazilah telah berakhir. Al-Ghazali adalah penerus Sunni Asy'ari paling berpengaruh di dunia hingga hari ini. Nanti saya akan menuntaskan bagaimana Al-Ghazali itu. Ya. Namun di sisi lain pada abad keempat Hijriah mulai bangkitnya dinasti Fatimiyah dan berhasil menaklukkan Mesir setelah 68. Kekuasaan Fatimiyah di Mesir hingga menjangkau Mekah dan Madinah. Kekuatan Sunni tetap berlangsung dalam daulah yang lain yaitu daulah Bani Seljuk. Ini dia. Sebuah kekuasaan Sunni Asy'ari dalam dinasti Seljuk inilah Al-Ghazali menjadi proxy war dalam bidang intelektual untuk melawan dinasti Fatimiyah di Mesir yang beraliran Syiah Ismailiyah Al-Batiniyah dan aliran Mu'tazilah yang masih tersisa walaupun telah dilarang oleh Al-Qadir dan Al-Qa'im bi Amrillah. Jadi Al-Ghazali perannya apa? Perannya dia masuk di panggung perlawanan teologi. Di sini Al-Ghazali ini dia masuk orang yang perang melawan teologi juga. Teologi apa yang diberantas dia? Teologi Mu'tazilah dan teologi Syiah Ismailiyah Al-Batiniyah di Mesir. Makanya dia menulis kitab Al-Ghazali itu, kitabnya apa? Fadhaihul Batiniyah. Itu kitabnya dia itu. Fadhaihul Batiniyah itu, Dan di kitab-kitab yang lain juga dia habis-habisan itu. Melawan Mu'tazilah maupun melawan Syiah. Jadi dia termasuk orang yang perang melawan teologi. Perguruan Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Muluk di Daulah Bani Seljuk dan didirikan pula di daerah-daerah untuk memenangkan teologi dogmatik ortodoks Sunni Asy'ari. Jadi untuk itu, jadi pendirian daripada perguruan Nizamiyah itu adalah untuk memenangkan teologi Sunni Asy'ari. Ketika Seljuk itu melawan Syiah Ismailiyah Al-Batiniyah dan melawan sisa-sisa Mu'tazilah. Hadirnya daulah Seljukiyah dapat menghancurkan daulah Syiah seperti daulah Hamdaniyah, Samaniyah, Buwayyiyah, daulah Karamitah, dan melemahnya kekuasaan daulah Fatimiyah di Mesir. Daulah Bani Seljuk sangat gigih mengembangkan, memperkokoh dan memperjuangkan faham Sunni Asy'ari yang dianut oleh dinasti Abbasiyah sekaligus fikih Asy-Syafi'i. Peran Al-Ghazali sangat besar di daulah Seljuk hingga disebut sebagai teolog dan ahli fikih terbesar. Kekuasaan daulah Seljukiyah melemah. Khalifah Al-Nasir mencoba mengembalikan kedaulatan Abbasiyah namun tidak berhasil. Begitu pula Khalifah Al-Mu'tasim yang berusaha ingin mengembalikan kekuasaan Abbasiyah juga gagal. Kemudian Khalifah Abbasiyah ini dimusnahkan, dihancurkan oleh pasukan Mongol dan Tatar, dan Khalifah Al-Mu'tasim dibunuh. Sampai ini hancur ini. Jadi kekuasaan karena Islam ini lemah, ada tesis mengatakan bahwa Islam ini kenapa kok hancur dulunya? Banyak sebab, tapi sebab yang paling menonjol adalah umat Islam itu sesungguhnya perang saudara. Umat Islam ini sesama beriman kepada Allah, yang Allah menyebut dalam Al-Quran jangan membunuh, tapi ternyata perang saudara. Demi apa? Demi membela teologi.
Jangan dikira Seljuk itu gak perang-perang antara sama Syiah, sesama umat Islam bunuh-bunuhan di sini. Ya, ya, Sultan Malik Shah dibunuh, Al Arsalan dibunuh di Seljuk ini. Ya, ini perang nih, sesama umat Islam perang ini. Ya, maka saya sering mengatakan jangan fanatisme sektarian. Kita sudah baca sejarah, sudah mendengar sejarah, itu penghancur Islam dulu. Gara-gara itulah Islam ini lemah, kemudian Islam ini kemudian dihancurkan oleh Mongolia. Kita nggak punya peradaban di sini. Kenapa? Sesama umat Islam ini saling bunuh di sini. Ya, apa salahnya kalau berbeda paham ini lakum dinukum waliyadin saja. Kalau terserah paham, ya kita kan beda paham, kita selalu menghormati saya. Apa salahnya begitu? Ini tidak umat Islam ini. Pokoknya pahamku paling benar. Kalau aku ini membela pahamku, aku masuk surga. Ya, gitu. Ya, padahal yang mereka bilang kalau menurut Khalid Abdul Fadil adalah membela tafsir, bukan membela Tuhan. Ya, nah gitu loh. Kalau Gus Dur mengatakan Tuhan itu gak perlu dibela, ya. Nah, ini kan sindiran pada orang-orang seperti ini nih. Dia merasa dirinya mereka itu adalah membela Tuhan, padahal yang mereka bela itu bukan Tuhan, tafsir. Ya, yang mereka bela itu tafsir, bukan Tuhan sendiri, tapi tafsir terhadap teks. Ya, nanti kan ada gambarannya nih. Tafsir dibela, itu loh, ya. Kata Gus Dur kan Tuhan tidak perlu dibela. Artinya kata Gus Dur, yang kamu bela itu orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah itu yang kamu bela. Ya, sok-sokan membela Tuhan itu bagaimana? Yang kamu bela bukan Tuhan, tafsir. Kamu tuh membela tafsir bukan membela Tuhan gitu ya maksudnya. Kata kata Khalid Abdul Fadil kan begitu. Ya, dari cara politik tersebut dapat dibuktikan bahwa memang benar yang dikatakan oleh Abu Jabiri bahwa akal Arab itu hanyalah akidah, teologi, qabilah dan ghanimah. Mereka selalu saling merebutan kekuasaan mulai perang Siffin yang sebenarnya adalah perang adalah akal qabilah. Qabilah Bani Hashim dan non Bani Hashim. Kemudian berdirinya dinasti Umayyah adalah kemenangan non Bani Hashim. Berdirilah dinasti Abbasiyah adalah balas dendam kabilah Bani Hashim ke non Bani Hashim. Sesama Islam dan mungkin sesama kabilah pun masih perang lagi, yaitu perang karena beda penafsiran yang membentuk teologi serta dibarengi dengan keinginan ghanimah. Saat kaum Mu'tazilah berkuasa di periode pertama Abbasiyah, Mu'tazilah menghabisi kaum Sunni. Ya, ini Imam Ahmad bin Hambal yang termasuk korbannya ini. Saat Mu'tazilah berkuasa, dia menghabisi kaum Sunni. Ya, hingga membuat lembaga namanya Mihnah. Saat Mu'tazilah berkuasa, kaum Sunni tidak terima dan berusaha sekuat-kuatnya menjungkir balikan Mu'tazilah lewat kekuasaan. Karena teologi Mu'tazilah dianggap oleh Sunni sebagai teologi sesat, bahkan zindik. Perang sesama, mereka nggak bisa toleransi, perang sama mereka sendiri. Ya, ini sejak awal umat Islam itu begitu. Ini makanya kita jadi sekarang itu. Ya, kita kalau begini nggak punya peradaban. Ya, orang Eropa itu ya antar negara pun bisa bersatu namanya Uni Eropa. Kalau satu diganggu, mereka akan mengeroyok yang lain. Umat Islam tidak. Ya, umat Islam kan katanya seperti lebah. Kalau lebah diganggu, yang lain bantu. Tapi umat Islam kan nggak begitu. Satu dikeroyok, satunya diam, malah membela yang mengeroyok. Sejak dulu kan begini kejadiannya. Ya, umat Islam ini entah apa yang diamalkan dari ajaran Islamnya itu saya nggak paham. Ya, kemudian saat kaum Sunni berkuasa, kaum Syiah berusaha maksimal ingin membumiakuskan Sunni hingga membuat daulah Bawahi, daulah Hamdaniyah, daulah Samaniyah, daulah Buwaihiyah, daulah Karamatiyah dan daulah Fatimiyah di Mesir. Jadi urusan mereka adalah perang teologi yang tidak berkesudahan serta rebutan kekuasaan dalam internal umat Islam sendiri. Ini sudah diwarisi ini, ya. Ini benih-benihnya dibawa ke Indonesia ini, perang teologi terus ini, ya. Perang teologi antara ini ya, antara yang mengaku paham ini akan mengerti paham ini, perang ini ya. Perang teologi dan rebutan kekuasaan inilah yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah. Puncaknya serangan Mongol yang menyebabkan kekuasaan Abbasiyah luluh lantak pada tahun 1258 ini. Dari sejarah ini umat Islam hari ini tidak pernah jera atau kapok. Saya katakan tadi, nggak pernah kapok umat Islam ini. Sejarah telah mengajarkan kepada kita, hei kapok kamu, kok kamu begitu sama umat Islam? Kapok. Tapi kapok. Perang teologi terus menyala antar sama umat Islam dan terus dihidupkan oleh tokoh-tokoh masing-masing. Sampai bawahannya, anggotanya, fanatisme.
sampai bawahannya itu fanatisme. Kalau sudah fanatisme ini hilang akal. Ya, karena fanatisme nggak tahu benar salahnya lagi. Yang penting aku membela. Ya, ini ditancapkan oleh para tokoh-tokohnya fanatisme ini biasanya. Akibatnya umat Islam tidak pernah disibukkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat sebagai laku amal soleh bagi kemanusiaan yang mendapat tugas khalifah di bumi, tapi umat Islam hanya sibuk menjadi pahlawan pejuang sektenya, bukan pejuang Islam dan kemanusiaan, bukan pahlawan kemanusiaan, bukan pahlawan Islam, tetapi pahlawan sekte, pahlawan kelompok, pahlawan golongan. Ini yang terjadi. Kalau mereka ya, kalau membela kelompoknya dianggap masuk surga gitu ya. Nah, ini yang mereka dalilnya apa? Nanti dalilnya umat Islam itu terbagi di 70 golongan, 77 golongan. Itu hadisnya seperti itu. Padahal hadis yang lain sangat banyak sekali. Yang masuk surga hanya satu. Ya. Nah, begitu. Itu terus digemborkan ke dalil itu. Padahal dari yang lain sangat banyak sekali. Misalnya innamal mu'minuna ikhwah. Semua muslim itu dia bersaudara. Ya, maka suruh mendamaikan. Ya, itu dalilnya Quran langsung, bukan hadis Nabi. Tingkatannya kan Quran dulu baru hadis. Tapi nggak pernah diamalkan. Dianggap pejuang sekte, pahlawan sekte itu masuk surga. Ya, maka umat Islam ini kebanyakan menjadi pahlawan sekte, pejuang sekte, bukan pejuang Islam, bukan apalagi pejuang kemanusiaan. Ya, ini yang harus kita sadari. Padahal fanatisme sekteologi ini selama berabad-abad lamanya telah terbukti membuat umat Islam pertengahan menjadi luluh lantak dan peradaban diambil alih oleh Barat. Nanti saya jelaskan tentang Barat. Ya, ini kita ketahui bersama ini. Ini nggak main-main ini urusan ini. Ya, urusan perang sama umat Islam sendiri lalu diambil Barat nggak main-main ini. Kita jadi terjajah semuanya gara-gara ini. Nah, kemudian nalar abad pertengahan. Ilmu-ilmu yang dihasilkan abad pertengahan ini tidak bisa disebut sains sebagai proses dan juga sebagai hasil. Karena terma sains dan saintifik adalah terma ontologis, epistemologis dan aksiologis yang khusus setelah proses renaissance dan terjadinya enlightenment. Apa yang dihasilkan oleh abad pertengahan hanya bisa disebut ilmu pengetahuan atau knowledge. Ya, saya sampaikan di awal tadi. Jadi ilmu pengetahuan berupa tumpukan kitab dengan berbagai macam fan ilmu-ilmu keislaman pertengahan itu adalah hasil pertikaian atau perang teologi pada masa itu. Jadi ilmu pengetahuan itu yang terjadi, yang ada dalam umat Islam itu pada awalnya adalah perang teologi. Ketika Abbasiyah berkuasa, Abbasiyah meyakini kebebasan manusia terhadap ketindak tanduknya di dunia, kebebasan akal manusia. Ya, dia pertahankan teologi itu, maka kemudian Abbasiyah ini melahirkan berbagai macam karya. Ya, jadi karya umat Islam ini beda sekali dengan karya-karya yang dihasilkan oleh peradaban modern. Tapi karya-karya itu justru muncul karena perang teologi. Maka tidak bisa disebut sebagai sains, tapi hanya pengetahuan. Nah, itu maka saya tidak pernah mengatakan ini sains nggak bisa dikatakan sains. Karena ilmu pengetahuan dihasilkan dari perang teologi. Beda dengan Barat. Ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan. Ilmu pengetahuan diproduksi untuk pengetahuan, to produce knowledge. Kalau enggak, ilmu pengetahuan untuk membela teologi, perang teologi. Maka bukan sains tapi knowledge ya. Nih ya. Kemudian ada pun ciri-ciri dan kaidah yang disebut saintifik dan sains akan dijelaskan pada slide yang lain dan akan dibandingkan dengan nalar abad pertengahan yang ini. Nah, ini sudah dibocorkan dikit tadi itu bahwa Islam, epistemologi Islam itu bukan sains tapi knowledge. Ya. Maka terma-terma saintifik itu bukan terma abad pertengahan. Ini kok Tuhan kok ilmiah saintifik gimana ini logikanya ya, nggak paham sejarah pengetahuan ini ya. Nah, ini gambar seperti ini. Pertama Quran hadis, sejak Quran ini harus ada karena Nabi Muhammad itu adalah diberikan Quran dan hadis ya, kemudian dari Quran hadis terformulasi menjadi agama Islam. Agama Islam atau Quran hadis ini diganti dengan pendekatan dan metode. Metodenya apa? Kalau Mu'tazilah, bahasa, bayani, akal bebas, independen, filsafat dan burhani. Ya, eksperimen burhani independen. Ya,
eksperimen atau burhani independen. Ini bedanya. Mu'tazilah ini burhaninya burhan independen, akalnya akal bebas. Ya, ini Mu'tazilah paling beda sendiri di antara yang lainnya. Kemudian kalau Sunni Al-Qadiri, kenapa saya katakan belas Sunni Al-Qadiri ini? Karena Sunni Al-Qadiri ini berbeda dengan Sunni Asy'ari. Ya, Al-Qadiri ini dari apa namanya, seorang tokoh khalifah tadi itu, dia membentuk namanya Sunni Al-Qadiri, dan dia apa namanya, tidak sealiran dengan Asy'ari ya. Bahasa Al-Qadiri sedang, bayani itu sedang, tidak kuat ya. Akal tidak bebas, ya independen. Jadi akal tidak bebas seperti Mu'tazilah. Kemudian eksperimen burhani itu justifikasi nas. Jadi meneliti itu hanya sebagai cocokologi atau justifikasi nas. Ini berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah penelitiannya itu independen. Ya, kalau di sini penelitiannya adalah untuk justifikasi atau cocokologi nas. Ya, ini Al-Qadiri. Syiah bagaimana? Syiah ini sumber apa namanya, metode pendekatannya bahasa ya, akal tidak bebas, independen, harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan formulasi teologinya ya. Kalau teologinya imamiyah itu harus sesuai dengan itu, kalau nggak sesuai maka dibuang ya. Filsafat ya, kemudian filsafat pun nggak bebas juga sebenarnya. Eksperimen burhani, riwayah yang eksklusif. Riwayat eksklusif ini jelas ya, hanya riwayat-riwayat tertentu yang dia tidak mungkin mau mengambil riwayat-riwayat misalnya Muawiyah, itu nggak mau itu orang-orang apa namanya, maka cara sholatnya berbeda karena yang diambil adalah riwayat-riwayat tertentu saja, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mereka puja saja. Ini Syiah, ini beda dengan Sunni ya, ini Syiah. Jadi ini perbedaannya adalah diantaranya riwayat, tapi riwayat eksklusif ya. Maka kalau kita punya, kalau Sunni itu punya kitab Al-Bukhari ya hadisnya, maka mereka punya kitab Al-Kafi ya, Al-Istibsar ya, itu punya mereka itu ya, karena riwayat-riwayatnya berbeda dengan riwayat kita. Bukan Sunni ya. Kemudian bahasa, kalau ini Sunni Asy'ari Maturidi yang di pesantren ini ya, Sunni Asy'ari Maturidi ini yang sekarang apa namanya, yang diambil dari abad pertengahan, diadopsi di pesantren ini ya, yaitu bahasa sangat kuat bahasanya ya. Maka pesantren itu ya tak heran, memang Sunni Asy'ari itu jago bahasa ya, bahasa sangat kuat. Sistem bahasanya sangat kuat Sunni Asy'ari ini ya, maka bahasa sangat kuat, teksnya sangat kuat. Maka pesantren itu syaratnya adalah kan jenjang. Kalau ngapal bahasa itu jenjang dari apa namanya, kitab-kitab tata bahasa, grammatical bahasa Arab atau disebut dengan nahwu dan shorof itu. Nahwu ya, tata bahasa, shorof itu morfologi ya, pecahan-pecahan kata ya, perubahan dan pecahan kata. Itu kalau di pesantren itu memang sangat kuat ya. Karena Sunni Asy'ari waktu itu bayaninya sangat kuat gitu ya. Nahwu ya, mulai dari nahwu yang ringan ya, sampai nahwu yang dianggap nahwu yang apa namanya, yang sudah master itu ya, alfiyah nahwunya, atau nahwu jami durus dan sebagainya, dianggap yang sudah master itu ya. Kemudian akal tidak bebas, tapi ini akal tidak bebas beda dengan Mu'tazilah, dependen. Akal tidak bebas ini Asy'ari ini. Akal harus sesuai dengan nas, tidak boleh melebihi nas. Antara akal dan wahyu, maka akal itu di bawah wahyu. Kalau di Mu'tazilah tidak, tadi akal bebas. Ya, kalau riwayahnya atau apa namanya, nas itu enggak sesuai dengan akal, maka dipahami menurut akal. Kalau Asy'ari tidak, akal tidak bebas ya. Kemudian filsafat tapi terbatas, tidak seperti Mu'tazilah ini, Sunni Asy'ari ini. Filsafat yang kata apa namanya, mereka itu sudah diislamkan begitu. Filsafatnya sudah diislamkan, kalau filsafatnya sudah diislamkan, maka kalau orang-orang ini kan nggak menerima hermeneutika, dianggap itu belum diislamkan begitu ya. Kemudian eksperimen burhani minim. Ya, yang paling lemah adalah Sunni Asy'ari ini adalah burhaninya minim. Ya, maka di pesantren-pesantren itu, pesantren-pesantren yang lama sebelum dimodernkan itu belum ada pengajian atau bahasan kitab Al-Khwarizmi ya, pengajian kitab Ibnu Sina tentang kedokteran, itu enggak ada. Ya, karena memang eksperimen atau burhaninya memang minim atau lemah, kalaupun ada dia hanya justifikasi nas. Ya. Nah, ini bedanya. Sunni Asy'ari ini dia lemah di burhaninya. Ya, makanya kan tidak bisa invensi, tidak bisa inovasi ya, karena memang burhaninya di sini lemah.
Ya, beda dengan Mu'tazilah, ini bebas betul ini ya, sehingga dia melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang besar ya. Nah, walaupun ada dalam sistem Sunni Asy'ari ini melahirkan ilmuwan-ilmuwan ya, tapi ilmuwan-ilmuwan ini tidak sepesat ketika masa Mu'tazilah. Ilmuwan-ilmuwan Burhani ini tidak sepesat pada masa Mu'tazilah. Karena apa? Karena dibatasi. Kalau hasil ilmu itu nanti tidak sesuai dengan nas, ya maka harus di-cut, ya, harus di-screening dulu. Nah, itu Sunni Asy'ari begitu. Maka hasil perang teologi itu apa? Ilmu pengetahuan universal seperti tata bahasa, ilmu alam, tarikh dan sebagainya. Di sini Mu'tazilah ya, Syiah agak termasuk juga dia ilmu alam ini agak kuat juga Syiah ini. Maka sekarang Iran kan mengembangkan nuklir sebagainya, memang sejak dulu Iran atau Persia itu memang agak kuat itu ya, pengetahuan eksperimennya menghasilkan ini Syiah di sini kan eksperimen ya, eksperimen burhaninya kuat di sini ya. Nah, ini Sunni Asy'ari yang sini, Al-Qadiri Asy'ari di sini, ya ilmu pengetahuan untuk menjustifikasi teologi berupa kitab tafsir dan hadis, beserta ilmu lainnya fikih, usul fikih dan sebagainya. Ini paling banyak diproduksi oleh Sunni Asy'ari Maturidi, ya. Dan disambung sampai setelah hancurnya Abbasiyah, ya. Sampai setelah Abbasiyah maka terus ini diperkuat ini ya, maka kemudian muncul Imam Nawawi, Ibnu Hajar, seterusnya ya. Itu di sini ya. Jadi ini sudah kelihatan bedanya ya, sudah kelihatan bedanya di sini ya. Mengapa mengapa epistemologi keilmuan Islam kok bisa seperti ini ya, karena kita sudah jelas ini dari Quran hadis, kemudian formulasi agama, pendekatannya apa, sebagainya di sini. Nah, ini muncul di sini. Nah, ini saya kira begini yang bisa saya sampaikan ya. Di waktu kita akan bahas hal-hal yang lain lagi ya, akan saya bahas tentang epistemologi modern, sehingga bagaimana modern itu menguasai dunia dan sebagainya. Nah, nanti akan saya bahas dan nanti akan kita bandingkan bagaimana sesungguhnya epistemologi Islam dan epistemologi modern itu bagaimana. Ya, saya tidak menyebut Barat ya, karena sebenarnya tidak ada wilayah, tapi adalah modern itu setelah Renaissance ya. Nah, jadi itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.